أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Wal afdalu ay yakunal imamu faqihan. Wal afdalu, dan yang paling utama, ay yakunal imamu faqihan, hendaknya yang menjadi imam itu orang faqih, orang yang mengetahui ilmu agama, disebut faqih, khususnya ilmu fikih. Lebih khusus lagi ilmu sholat. Jadi ketika kita memilih seorang imam, ada beberapa kriteria. Yang paling unggul, yang paling pertamanya itu harus kita dahulukan orang yang mengerti ilmu agama secara umum, khususnya ilmu fikih, khususnya lagi bab sholat. Meskipun dia muda, jadi jangan pakai enakan sama orang tua. Kalau memang yang lebih muda lebih ngerti, lebih tahu, lebih paham, dorong dia jadi imam. Kalaupun yang tuanya tahu, lebih paham, lebih ngerti, dia. Tapi bukan karena tuanya, karena ngertinya, karena ilmunya, karena pahamnya. Jadi pengurus-pengurus masjid mushola ya, harus paham ini. Sebab banyak sekali ilmu sholat berjamaah yang dikuasai bagi si imam. Karena kenapa? Karena sholat jamaah ini berbeda dengan orang sholat sendiri. Sholat jamaah tuh nanggung banyak orang, nanggung keabsahan sholat orang lain. Kalau dianya tidak ngerti, tidak paham, tidak mengetahui hal itu, berabe. Nanti orang sholat kagak sah, dia yang tanggung jawab. Nah, untuk itu harus kita cari imam-imam yang luas ilmu agamanya, khususnya pemahaman pada bab fikih dan pada sholat. Kalau di tempat-tempat lain itu, bukan di kampung kita, imam-imam itu dicari, dikasih bayaran, memang sebagai apresiasi buat dia. Ulama-ulama, ya, anak-anak pesantren yang sudah paham itu direkrut-rekrutin untuk menjadi imam di kampung-kampung. Dulu saya masih di Mesir, menjadi imam tetap di kampung yang ya, jauh dari asrama kita tinggal, ke kereta. Dari sini ke lebih jauh lagi. Dari sini ke iya, kan nggak sampai Bogor juga. Sebelum itu dah, kurang lebih sejam perjalanan dari asrama. Itu dicari karena memang yang demikian lebih diutamakan daripada kita memilih imam yang asal-asalan. Dicari. Ada tanda tangan kontraknya, ada ke orang kerja begitu. Nah iya. Nah, ada tanda tangan kontraknya.
berapa tahun, imam sholatnya sholat apa aja, jelas. Jadi saking pentingnya kita memilih imam sholat berjamaah, khususnya dalam sebuah masjid atau sholat, sehingga dana yang terkumpul, tromol-tromol jamaah dipakai itu sesuai sasaran, tepat. Ketika ada imam yang bagus, selamat sholat para jamaah. Tapi kalau imamnya kurang, bahkan kita nggak yakin kalau dia ngimamin bakal sah, buat apaan ratusan juta tromol itu nggak dipakai? Sehingga orang sholatnya di situ aja masih was-was. Sementara fungsi masjid, musola yang paling inti apa? Jamaah. Ya, yang paling inti daripada masjid dan musola kan jamaah. Ada program yang lebih rutin dilakukan masjid selain jamaah? Kagak. Sehari kita pakai 5 kali di masjid musola buat jamaah. Kalau taklim begini paling mingguan, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Kalau jamaah sehari 5 kali. Maulid setahun sekali, Muharram setahun sekali. Program yang paling rutin dilakukan oleh masjid dan musola di sholat jamaah. Untuk itu servis dong makmumnya dengan imam yang terbaik. Jadi bukan asal main pilih-pilih aja. Atau warisan kagak pernah diganti-ganti itu imam. Pengek-pengek imam yang diganti-ganti juga. Kita aja kesian tapi gede ya. Nah, gimana kita mau ganti orang ngambek kan orangnya. Ya habis. Nah, itu penting untuk mencari imam yang memiliki wawasan ilmu agama luas, khususnya bab sholat. Atau kalau imamnya lupa rakaat, apa yang harus dilakukan saat itu? Kalau orang yang ngerti bagaimana? Kalau imamnya kentut saat dia ngimamin, apa yang harus dilakukan? Lalu bagaimana cara melakukan sholat jamaah yang bagus, yang tepat? Nah, itu paling utamanya kita mencari imam yang seperti itu. Aliman bi ahkamis sholati wal jamaati, imam yang mengerti terhadap hukum-hukum sholat secara umum dan hukum berjamaah secara khusus. Jadi lebih spesifik lagi. Ada yang namanya rukun atau kewajiban sholat secara umum, ada yang lebih spesifik pada sholat jamaah. Kemarin kan sudah kita bahas. Yang namanya sholat berjamaah itu ada alaqah, rabithah, ada keterkaitan yang gak bisa dipisahkan bainal imam wal makmum. Imamnya harus bisa membaca Al-Fatihah yang sesuai, yang pas. Kenapa? Karena nanti ketika makmum umpama masbuk dia langsung ruku nggak baca Fatihah, yang nanggung Fatihah aja siapa itu? Imam. Nah, kalau imamnya aja nggak bisa nanggung Fatihahnya sendiri, bagaimana nanggung Fatihah orang lain? Dia aja nggak bisa ngurusin dirinya sendiri, sebab salah. Bagaimana mau mengcover orang lain? Yang bisa mengcover atau yang bisa menjamin mewakili orang lain yang sudah selesai dengan urusannya sendiri, baru urusin orang lain. Dari urusan diri aja belum rapi, itu baru urusan Fatihah. Belum bagaimana cara dia mengimami yang pas, yang sesuai, ya, bacaan-bacaannya, sehingga dia tahu nanti kejadian-kejadian, apalagi sholat lupa, apa yang harus dilakukan. Cara sujud sahwinya bagaimana? Ya, masih ini nanya dulu ke belakang, ini gue lupa ini gimana ya caranya? Ya kan kagak mungkin begitu. Tuh, jadi daripada kita ya, memikirkan ini dan itu dan apalagi ini yang harus dibongkar, apalagi yang harus direnov, coba kita pikirkan imam-imam sholat berjamaah yang sesuai, sehingga makmum itu ketika jamaah merasa tenang, merasa yakin keabsahan sholatnya. Wa ayyakuna min khiyarin nas, dan hendaknya imam tersebut dari orang-orang terbaik, fidzati, di dalam status dirinya, wan nasabi, dan nasabnya, wasifati, dan sifat-sifat perilakunya. Tentunya kita lihat orangnya, status sebagai orang dalam bermasyarakat seperti apa. Jangan yang masih nongkrong, yang masih demen main, masih kan dia mau memimpin kita sholat. Sementara sholat adalah ibadah yang paling mulia dalam agama kita. Nasabnya bagus, yang sifat kesehariannya emang harus begitu, ya.
Kita kebangetan tawadu sih, sampai aja didorong, sampai aja maju, yang dorong-dorongan. Coba lihat, ya, kelompok yang lain belum komat pada diri. Yang begitu-begitu terkadang boleh juga kita tiru, meskipun akidahnya di luar dari akidah kita, akidahnya berbeda dengan akidah kita, tapi dari mereka ada sesuatu yang sebenarnya bisa kita tiru. Semangat jamaah, ya, asal belum komat udah nyusun barisan paling depan, kan model-model ini pada begitu tuh. Belum komat pada diri. Jangan pakai kita kusir, kita ini kelamean. Ya, giliran ditempatin lu pada ngambek dah. Ini orang situnya gak ada yang mau nempatin. Giliran di azan ngomel, orang mana itu yang azan? Di orang situnya gak ada yang azan. Giliran ditempatin mihrabnya jadi imam, kita yang ngomel, siapa itu imamnya cingkrang gitu. Orang situnya gak ada jadi imam. Taunya ngambek sama ngomel doang. Ya begitu lu rasain. Ya, jadi di kampung kita jangan pada tawadu, kampung kita yang maju, kita rasa kita bisa imam, kita maju. Kita rasa bisa jadi mimpin tahlil, kita di kampung kita tawadu bagaimana sih, orang juga tahu kita bagaimana. Kecuali kampung orang kali, dia jaga-jaga sikap, dia jaga-jaga sifat. Kalau di kampung kita, emang kita yang megang di kampung, artinya kalau bukan kita, emang siapa yang mau jadi mau kampung seberang? Kita yang bertanggung jawab. Nah, bukan giliran nantinya di tempatnya orang baru ngomel-ngomel. Ini salah kita sendiri, kita gak menempatin. Nah, jadi sekali lagi tentu harus kita pilih imam-imam yang terbaik, yang bisa menjamin keabsahan makmum-makmumnya. Apabila kita jadi makmum, imamnya dia, alhamdulillah dia imamnya, yakin tadi kalau dia. Tapi kan terkadang ketika kita jadi makmum, ya dia lagi. Bukan karena sentimental pribadi, bukan. Tapi karena kita tahu ketika jadi imam kualitasnya bagaimana, itu yang permasalahan. Ya, bukan objektivitas, wah dia lagi gua ada masalah pribadi, bukan, itu urusan lain, nggak boleh begitu. Tapi terkadang makmum merasa kurang yakin ketika diimamin dia, sebab memang ilmu berjamaah ini kurang. Waduh, dia lagi baca Fatihahnya begini. Ya, artinya belum tercover semua kebutuhan makmumnya. Itu pilih imamnya yang paling baik di antara yang lain-lain. Makanya disebutkan, ya, yang paling diutamakan bagi seorang imam adalah yang paling bagus bacaannya, al-afsahu qiraatan. Tuh yang paling pertama, cari orang yang paling bagus bacaannya, khususnya Al-Fatihah. Mau dia remaja asal dah bisa untuk imamin sholat, mau dia belum tua, yang paling bagus bacaannya kasih kesempatan untuk menjadi imam. Kalau ada yang tua bagus, ya alhamdulillah, tua juga bagus juga. Yang kedua, yang paling zuhud. Paling zuhud artinya yang berakhlak baik. Yang ketiga, yang paling warok. Tingkatan-tingkatannya nih. Jadi kalau yang satu kagak ada, yang dua paling zuhud. Yang paling zuhud kagak ada juga, yang paling warok. Paling warok tuh yang paling bisa nerima keadaan. Yang keempat, yang paling tua masuk Islamnya. Itu orang tua. Orang tua urutan keempat tuh. Yang muslimnya paling lama dibandingkan jamaah yang lain. Jadi pertama, paling bagus bacaannya. Kagak ada nih orang yang paling bagus bacaannya. Yang kedua, paling zuhud. Paling zuhud kagak ada juga. Paling warok yang ketiga. Yang paling warok kagak ada juga. Yang paling lama masuk Islamnya. Orang tua ya, tergantung juga kalau ada orang tua baru mualaf. Pokoknya yang paling lama masuk Islamnya. Ya lihat aja dan. Yang kelima, yang paling mulia nasabnya. Turunan siapa nih? Oh, turunan Jayaan. Nah, paling mulia nasabnya. Ini turunan siapa? Oh, turunan Malik tuh yang ada. Karena yang kelima, sampai 1, 2, 3, 4 nggak ada. Yang kelima tuh, yang paling mulia nasabnya. Yang keenam, yang paling bagus zikirnya, ahli wirid, ahli zikir. 1, 2, 3, 4, 5 nggak ada semua ahli musola. Ada si anu wirid dulu, nggak boleh lihat pojokan, dan mojok aja pegang tasbih. Nah, yang paling ahli wirid, paling ahli zikir itu urutan ke-6. Yang ke-7, yang paling bersih bajunya. Tuh, jadi dijadikan pertimbangan juga tuh.
Nah ini kan kita kadang bilang, aduh jangan saya deh imam bajunya begini, emang benar. Ya, aduh jangan saya deh imam, kenapa baju saya belakangnya ada tulisan Cristiano Ronaldo, ntar lu baca lagi dari belakang. Yang paling bersih maksudnya yang paling layak, yang paling pantas, nah, sehingga pakai kain ya tidak. Emang itu ada pertimbangan juga menjadi imam. Yang kedelapan, kalau umpamanya 1 ke 7 kagak ada, yang kedelapan yang paling bersih wajahnya, paling ganteng. Bahkan kita malu bilang orang itu paling ganteng nih begitu. Tapi ada urutan itu yang ke-8. Yang ke-9 yang paling bersih badannya, lagi bau, yang badannya keurus. Yang ke-10 yang paling bagus kerjaannya. Jadi ada pertimbangannya juga itu. Umpamanya 1 sampai 9 gak ada nih. Yang ke-10 yang paling bagus kerjaan itu, kerjanya apa? Parkir, buatan dulu dah. Ini kerjanya apa nih? Ini kerjanya marbot di musola. Umpamanya begitu kan masih ada ta'aluk, keterkaitan dengan rumah atau ya, masjid dan musola. Yang ke-11 yang paling bagus suaranya. Dia tuh, kalau kita kan kebalik, nyari imam yang paling bagus dulu suaranya. Ya tadi melengking kan enak juga sebenarnya kita dengar imam melengking gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya enak dipaksa ya. Kan kita demen Allah, orang salah lu kan Allah. Lagi sholat lagi Allah, ibadah. Jadi yang paling bagus suaranya ranking berapa? 11. Bukan kagak boleh imam cakep suaranya, bukan kagak boleh, boleh, bagus. Cuman sekali lagi yang paling didahulukan tuh yang paling ada orang alim, faqih, ngerti agama. Ketika imamin biasa aja, itu yang kita pilih. Pasti dia tajwidnya lebih bagus. Jadi yang maksudnya bagus suaranya ini tanpa mempertimbangkan tajwidnya, asal meliuk doang. Gue dengerin dah, ada yang begitu. Ya habis itu mat-matnya kagak ada beda-bedanya, dan mana yang mat arid, mana yang mat tobi, ini kagak ngerti dah. Iya, sebab apa? Dia ngejar nadanya, lagunya yang dikejar, tajwidnya dikalahin sama dia. Bismillah, kan tasydid nggak ada mat tasydid. Tasydid itu huruf double. Bismillah itu udah kelibatan tuh. Lah, itu udah lebih, matomi berapa? 2. Karena dia pengen ngejar nada, dibela-bela itu matomi ini lebih. Bismillah itu udah 4. Pengen ngejar nada, tasdid itu ditambahin, bahkan tasdid 2 huruf doang. Roh double. Belum ujungnya. Ada sih gak bisa ya. Allah, padahal salah loh Allah. Iya, bagaimana mungkin modelan gitu begitu namanya yang ya enggak begitu ilmu ya. Apa yang disebut tajwid? An-tu'fiya kulla harfin haqqahu. Engkau berikan setiap huruf, setiap tajwid haknya. Haknya 2 aja lebih. Kalau lebih zalim namanya. Kalau 6 jangan sampai 12 biji. Iya. Kan ada emat. Sampai ke orang azan. Allah, gak boleh tuh istifham seakan-akan apakah Allah Maha Besar? Ya syirik kalau dipertanyakan kebesaran Allah. Kenapa begitu? Pengen ngejar nadanya. Di kampung kita nggak ada, di kampung kita ini ada tetap di mana-mana. Nah dicari-cari lagi di kampung kita, di sini nggak ada. Nah, tuh yang bagus suaranya nomor 11 ranking. Jadi bukan nggak boleh imam suaranya bagus dituntut. Ya, warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Tartil itu dengan tajwid harus sesuai. Adapun langgam, nada itu variasi aja. Ada orang baca nggak pakai nada tapi tajwidnya kena, enak aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ada nggak nada-nada melipir? Kagak ada. Kalau ada sih
sih gak enak ya. Yang lain gitu. Iya. Coba tuh dengar kori-kori. Ya, coba dengar namanya kori Al-Minshawi dari Mesir, orang udah meninggal. Itu nggak pakai nada-nada, nggak pakai meliuk-meliuk. Itu kita dengar, ya Allah. Ka'annal Qur'ana nuzila ilaihi awwala marrah. Seakan-akan Quran turun buat dia di pertama kalinya. Meresap hati, nggak pakai banyak nada. Itu dalam rekamannya diriwayatkan apa namanya urutan tingginya rata semua. Tidak ada yang begini-begini. Kalau kita pakai nada yang macam-macam begini, kalau begini, kalau dia rata. Tapi dia dengar. Kalau kita dengerin, ya bukan kan punya HP itu, di Google apa di itu, Syekh Al-Minshawi dari Mesir. Itu nggak pakai banyak, entar harus ngaji, itu ya penemanannya kalau lagi di mobil, ya, kalau kita sebelum aktivitas pagi dengerin itu. Di Mesir ada satu radio namanya Iza'atul Quran, siaran Al-Quran. Itu 24 jam di sini Quran semua. Yang disetel kori-kori zaman dulu, Al-Minshawi, Al-Qoblawi, ya di antara kawan-kawannya itu, favorit kita itu Syekh Al-Minshawi. Wah, luar biasa. Kalau kata Rasul, sautun malaiki, suara malaikat. Ini bagi orang yang demennya melihat memang gak demen yang begitu. Tapi kalau yang mencari ketenangan tanpa ada ya kebanyakan lengkingannya, itu merasuk ya. Karena dia membacanya dengan makna, dengan tajwid. Jadi yang ke-11 baru yang paling bagus suaranya. Enggak ada juga yang ke-12. Yang paling bagus bentuknya, fisiknya. Kagak ada juga yang ke-13 yang paling bagus wajahnya. Tadi paling bersih wajahnya, paling ganteng wajahnya. Al-Ajmal yang paling ganteng. Kagak ada juga yang ke-14 yang punya bini. Iya, kalau nggak ada semua dia yang punya bini dah, yang didahului, yang udah kawin. Yang banyakan bininya berarti yang diduluanin. Berarti semuanya punya bini nih, yang bininya dua mana nih? Yang semuanya dua bininya, yang bini 3 dah. Yang 14 tuh. Yang ke-15 semuanya umpama punya bini. Fal ahsanu zaujatan, yang bininya paling cakep. Nah, lu gimana itu? Ini di kitab dikatakan begitu harus kita ngarang. Yang bininya paling cakep. Hah? Fotonya keluarin aku sebelum sholat begitu Pak. Itu masih kita ngarang-ngarang. Fal ahsanu zaujatan, baru yang bininya paling cakep. Ya semuanya pada ngaku. Bini gue paling cakep. Tuh, yang ke-15. Yang terakhir yang putih bajunya, yang pakai baju putih, koko putih, kain putih didahulukan. Ada cara ini beriman, jangan asal dorong-dorong orang aja. Nah, sehingga ketika kita melakukan ibadah dengan ilmu, ya itulah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya apa-apa itu dasarnya dengan ilmu. Jadi bukan dengan hawa nafsu. Kita mencari imam, cari pemimpin, ya, khususnya dalam sholat berjamaah kita dengan ilmu. Jangan gengsi untuk mendepankan anak atau orang masih muda umpamanya, dia bisa agama, dia tahu, kasih kesempatan. Maka siapa yang mau melanjutin kalau kita dapat kagak ada? Kan dia pada. Ya, kalau dia merasa enggak dirangkul sama orangnya sendiri, sama kampungnya sendiri, tapi dicoba orang. Tadi kemana-mana kita yang sama. Juga orang kampung ini dulu dia ada di sini kagak dimanfaatin. Maksudnya dimanfaatin, didaya gunakan ilmunya. Ya, begitu. Jadi setiap kita cobalah untuk ibadah berdasarkan dengan ilmu, sehingga tentu menjadikan keyakinan keabsahan dan keyakinan kenyamanan kita dalam sholat itu semua terpenuhi. Dah situ aja dulu babu sholat safari, nanti ini rada panjang, kita lanjut di pertemuan itu. Ana bi zikrillahi tatma'innul qulub.